biasa Kenshin memuntahkan darah, sekarang memuntahkan Memutahkan. yang lain. Oke, angkringan balik lagi di angkringan balik kantor yang ada di Fahristia Official. Masih dalam rangka angkringan lawan corona, jadi di rumah aja, jangan kemana-mana. Hingga beberapa video ke depan masih zoom dulu karena angkringan tutup, karena masih di PPKM fase 4. Waduh. Kayak Marvel ya. Nah, kali ini kita akan bahas film lagi. Jadi kita ada di angkringan balik nonton. Nah, untuk membahas film kita kali ini cuy, gue juga sudah mendatangkan sang ekspertis di bidangnya. Ada Samurai X Rurouni Kenshin enthusiast, ada Bapak Satrio. Oke. Halo semuanya. Kita akan mereview Rurouni Kenshin The Beginning. Oke, jadi Rurouni Kenshin The Beginning ini merupakan, ini sih kata yang bikin ya, film part 2-nya. Walaupun part 2, sebenarnya seharusnya part pertama ya. Dan bisa dibilang juga karena udah tidak ada announcement lagi ya, ini part yang terakhir lah dari Rurouni Kenshin 2021. Dimana sebelumnya kan udah rilis The Final dulu ya. Dan kita juga udah bahas juga, dan ada Satrio juga, kalian bisa cek di sini. Sekarang rilis lagi The Beginning yang diadaptasi juga masih sama dari manga Samurai X karya Nobuhiro Watsuki. Jadi Nobuhiro Watsuki ini memang selama karirnya dia cuma bikin mayoritas sih, dia cuma bikin Rurouni Kenshin ini, Samurai X. Dan gue mau kasih trivia dulu, mungkin orang tuh pada ini ya, Rurouni Kenshin tuh Samurai X ya. Jadi sebenarnya Samurai X itu adalah nama yang digunakan dalam penerbitan komik di Indonesia cuy. Indonesia bener. Itu diambil dari codetnya si Kenshin yang X. Dan ini kan dia pengguna samurai. Jadi aslinya apa dong cuy? Aslinya Rurouni Kenshin. Rurouni Kenshin. Jadi pertama kali itu istilahnya dipakai di Amerika sebenarnya, waktu dibuat animasi pertama dari Rurouni Kenshin. Karena nggak familiar Amerika, jadi disebutnya Samurai X. Nah, ini diadaptasi juga sama Alex Computindo ya dulu ya kalau kita beli komiknya. Jadi terkenalnya di Indonesia Samurai X, tapi judul aslinya di Shonen Jump itu Rurouni Kenshin. Terus Rurouni Kenshin The Beginning ini alur kisah mundur dari The Final. Jadi menceritakan awalnya si Kenshin Himura sebelum berpartisipasi dalam restorasi Meiji lah. Jadi timeline itu sekitar 1980-an. Di masa di mana Rurouni Kenshin dapat julukan Batosai, si pembantu. Batosai pembantai. Jadi Rurouni Kenshin The Beginning ini masih juga disutradari oleh Keiichi Otomo yang menyutradarai kayaknya semua film Rurouni Kenshin dia deh. Dia aja. Iya kayaknya nggak mau mencoba mengeksperimen ke yang lain gitu. Ya nggak apa-apa sih. Dan juga masih dibintangi oleh si Takeru Sato ya sebagai Kenshin Himura. Tapi berbeda dengan film Rurouni Kenshin yang lain, di The Beginning ini kita nggak akan melihat si Kaoru, tidak akan melihat Sano, tidak akan melihat Yahiko, Megumi. Tapi kita tetap akan melihat si Saito Hajime. Karena emang dia musuh lamanya yang sekarang menjadi temennya si Kenshin ya. Tapi di sini dia masih jadi pasukan khusus. Belum Shinsengumi yang berkaitan sama kesogunan Tokugawa. Dan kita juga diperlihatkan dengan tokoh yang di The Final tuh dikasih lihat tipis-tipis. Itu orang yang disebut-sebut sebagai mantan istrinya Kenshin Himura, si Tomoe Yukishiro, yang diperankan oleh Kasumi Arimura. Ya mantan istri, bisa dibilang istri tapi bukan istri karena dia tidak menikah secara ofisial. Pasangan hidup dikasiri kali Cam. Bisa jadi. Ntar masuk ke pembahasan kita yang kemarin. Iya. Linknya di mana? Ya aduh. Di sini dong. Cekrik. Oke, jadi film Rurouni Kenshin yang The Beginning ini justru sebenarnya film awal mula bagaimana seorang Rurouni Kenshin yang kita kenal itu ada gitu kan. Jadi di film ini
kita nggak bakal melihat tuh karakter Rurouni Kenshin yang apa ya, kalau kita lihat di manganya animenya kan agak slengian ya, agak konyol gitu. Tapi di sini kita dikasih lihat sosok Rurouni Kenshin yang justru malah garang serius, gitu. Serius banget ya. Serius kalau pundung, dengerinnya MCR, nunduk terus ya. Iya. How could this happen to me? How could this happen to me? Ya karena di sini kita dikasih suguhan sama karakter Rurouni Kenshin yang asli gitu, bagaimana sih Tokiriba Tosai, betul sang pembantai itu benar-benar aslinya tuh kayak gimana gitu. Iya, jadi dia orangnya serius gitu kan. Jadi gue pribadi sebenarnya cukup kaget pas nonton ini, karena ekspektasi gue kan sebelumnya perangnya nggak berdarah-darah gitu kan, tapi pas yang kali ini wah benar-benar keren sih. Berdarah banget keren. ya. Berdarah banget, dan bagaimana karakternya juga berubah dari awal sampai akhir itu kelihatan ternyata transisi ini, ya, gitu kan. transisi karakter. Terus sebenarnya kalau kita lihat di sini musuh utamanya justru malah bukan jadi sorotan utama ya. Kalau biasanya kan sebelumnya jadi villainnya ini jadi sosok yang ditakutin banget gitu, tapi kalau di sini justru enggak sih kalau balik. Sama bagaimana terjadinya Chodet X-nya itu nih, kalau di film sebelumnya itu baru dikasih lihat yang satunya doang kan. Iya. Shit gitu. Aduh. Shit gitu kan. Coret. Shit. Nambah. Kalau kita lihat di film sebelumnya, kita ngelihat karakter Tomoe ini yang tadinya mantan istrinya si Kenshin Himura ini kan kita lihat kayaknya wah nih jahat nih gitu kan. Si cewek berusaha ngedeketin Kenshin, tapi sebenarnya niatnya untuk membunuh dia gitu kan awalnya. Kirain niatnya ngambil harta. Tapi setelah itu mah film Indosiar ya. Tinggalnya aja digubuk, hartanya yang mana anjir. Iya. Tapi setelah kita lihat ternyata emang Tomoe ini baik juga gitu sama si Kenshin ya, dan emang beneran sayang gitu. Beneran punya rasa ya. Awalnya benci jadi cinta aja. Cinta luar biasa. Gue salutnya sih sebenarnya kan cuplikan awal film ini ada ketika di Rurouni Kenshin Origin ya 2012 kan. Iya. Sama persis. Nah di situ gue wah gokil juga sih, berarti dari film pertama dibuat udah ada dipikirin ke sana gitu ya. Betul. Gokil sih, keren sih. Gue suka banget di sini karakter Hitokiriba Tosai ini tuh benar-benar dikasih lihat dan nggak tanggung-tanggung gitu. Maksudnya kalau sebelumnya mungkin targetnya untuk anak remaja gitu kan ya, jadi masih kekerasannya itu masih direm gitu. Nah kalau di sini benar-benar wah dibahas habis lah. Jadi masih potong-potong, cerat. Bacoknya sambil denger MCR kan. Wah. Ya Luna. Pada dasarnya Plus udah dibahas sama Satria semua sih ya. Saya secara karakternya menurut gua sih bagus, dan koreonya di sini juga tuh menurut gua tuh benar-benar plus banget dari sebelumnya ya, yang di mana sebelumnya tuh kelihatan. Jadi menurut lu koreonya lebih bagus dari The Final? Iya benar, di sini tuh dilihatin improvementnya tuh gede banget ya, di mana sini tuh bener-bener si Kenshin Himura tuh dia tuh kelihatan gitu namanya tuh Battle the Killer tuh di sini gitu menurut gua, daripada di sebelum-sebelumnya tuh kayak dia terlalu menahan gitu kan. Nah di sini tuh keluar banget, dan itu menurut gua tuh plusnya sih. Selain itu sih nggak ada ya menurut gua ya, itu aja sih. Minusnya ya apa? Ngantuk tuh, bener ngantuk banget demi apapun. Gue gimana ya, pada dasarnya gini, gue udah tahu outcome-nya kayak bakal kayak gimana, dan gue tuh di sini mengharapkan konflik di si Sengumi itu maju gitu menghadapi si Chosu kan. Betul. Dimana tuh adanya final konflik dimana mereka bertemu dan mungkin menyelesaikan permasalahannya di situ, ternyata enggak gitu, dan di situ klimaksnya tuh enggak dapet gitu kan. Padahal udah dibuat dari depan ya. Dan tiba-tiba kita disodorin sama villain yang kita nggak tahu basicnya dia siapa gitu kan. Lu siapa aja tiba-tiba nyuruh si Tomoe buat ngata-ngatain si Kenshin, dan ada juga dari orang Chosu yang dijadiin dari pengkhianat. Dan di situ drama sinetronnya kelihatan banget gitu kan. Anjir, aduh di situ gua agak sayang kecewa. banget ya, sayang banget. Ngantuk sih bro, jujurnya gua ngantuk ngeliat dramanya itu, gua ngantuk. Tapi gua lebih prefer ke masalah politiknya gitu kan, soalnya di situ udah ditongolin banget. Dan tahu-tahu kita ditongolin sama drama percintaannya si Kenshin Himura kan, yang tadinya dia nggak pernah tersenyum sama Tomoe gitu kan. Ya betul. Ya, menurut gue sih ya gak cocok sih ini dijadiin film kedua ya, harusnya ini dijadiin film pertama. Salah. Untuk dijadiin prequel tuh nggak bisa gitu loh. Seandainya di The Final itu kita cuma ditongolin cuman kayak
flashback kecil-kecilan kayak misalnya dia meluk Tomoe lah atau cerita dia bareng Tomoe gitu lagi ngapain gitu. Tiba-tiba di sini jelasin kalau misalnya Tomoe itu di the final di Tomoe itu sempat nyianatin si Kenshin terus agree. Itu tuh gua agak kecewa sih. Fatal situ. tuh ya, fatal banget. Itu tuh aduh anjir. Gue jadi udah tahu kelihatan auto dan bakal bagaimana gitu Yes. Jadi kita cuma ngelihat prosesnya doang ya. Endingnya makanya kita udah tahu. Makanya gue pas nonton itu gue skip, gue lihat ke depan dulu mana fightingnya. Oh di sini dramanya gue tonton sebentar, udah ngerti, udah majuin lagi langsung fightingnya aja udah, nggak pernah bahas semuanya lagi. Makanya tuh si trio tim ninja itu gue nggak tahu tuh namanya siapa aja, ya bener-bener nggak memorable gitu loh. Nongol di bantai udah kelar gitu. Kurang diekspos. Iya anjir salah banget aja. Kalau gua ada beberapa plus sih kalau dari gua. Yang pertama kalau karena gua itu adalah penyuka sejarah ya. Jadi dengan di highlight sejarah real yang terjadi di Jepang, khususnya pada restorasi Meiji, gua cukup suka nih. Jadi karena ada kaitannya kan walaupun nggak terlalu detail. Jadi ini cukup memberikan pandangan baru terhadap rincian sejarah Jepang lah. Sama seperti yang tadi Rianto dan Satrio sampaikan, kita melihat karakter Kenshin yang berbeda ya. Jadi baru kali ini dari setiap film Rurouni Kenshin kita melihat Kenshin pegang pedang kayu ya. Waktu dia mau daftar, walaupun gak sempat dipakai kan. Terus kita juga baru pertama kali lihat Kenshin pegang pacul, ya kan? Iya. Pegang pacul, terus dia senyum ke sayuran. Ini baru pertama kali loh menghadirkan kisah romansa juga yang kita nggak lihat di film-film sebelumnya ya. Mungkin Kaoru disenyumin sama Kenshin tapi nggak pernah dipeluk. Cuma ini kita melihat biasa Kenshin memuntahkan darah, sekarang memuntahkan yang lain. Ini bisa dibilang film Kenshin satu-satunya yang nggak ada final fight-nya. Iya. Nggak klimaks. Ya, jadi menurut gue pertarungan yang terakhir lawan 3 ninja yang dua ketiban pohon yang satu ditebas bareng Tomoe itu bukan final fight, itu kayak berantem lebih aja. Ke filler. Lebih ke ngisi waktu luang ya. Porsi dramanya menurut gue berlebihan sama seperti ini. Karena orang nonton film Rurouni Kenshin pasti ekspektasinya adalah lihat orang ditebas-tebas. Terus gue juga sepakat ini salah penempatan. Karena seharusnya kan Tomoe kan jadi elemen of surprise ya. Jadi kita tuh betul. Ini. Jadi ini gimana nih? Bikin... gini. Iya, jadi ini yang bikin dia itu dimusuhin Enishi. Seharusnya gitu ya, tapi di The Final kita udah tahu semua, sayang banget. Tahu semua. Menurut gue juga banyak yang missing sih di sini, nggak jelas gitu di alur ceritanya kan. Gue sampai beneran baca sejarahnya beneran cuy. Restorasi Meiji itu apa yang terjadi gitu. Dan ternyata memang karena ini real gitu ya. Seharusnya ada kisah kemunduran Jepang yang diceritain dulu seharusnya. Karena kan restorasi Meiji itu kan dilatar belakangi perebutan kekuasaan dari kaisar ya oleh si Shogunan Takigawa atau apa ya kayaknya itu. Nah itu nggak diceritain. Terus di situ sempat dibuat pergerakan perlawanan untuk mensejahterakan rakyat, tapi nggak dikasih tahu juga emang rakyat nggak sejahteranya kenapa gitu. Ada yang kurang makan di akhir-akhir juga pertarungan Toba Fushimi ya. Itu kalau di sejarahnya adalah final fight menuju kekaisaran merebut kembali gitu. Itu nggak dikasih tahu. Iya itu kenapa si Shinsegumi malah bertarung bersamaan dengan Chosu. Gua sih di sini karena gua menurut gua kecewa sih ya. Gua 6 sih. Banget itu berarti kekecewaan lu. 6. Karena ini fightingnya bagus gitu kan. Gua naikin skor aja 6,7,5. 6,7 aja deh. Nyusahin guru dong. 6,7 final. Tapi so far berarti ini film terburuk yang pernah lu nilai. Menurut gua ini gimana ya karena gua nonton. Bener serius ya? Film serius. Terburuk ya. Oke. The worst ya dari sejarah kita. Oke. Satrio berapa yuk? Gue breakdown ya. Kalau dari segi action ini 9 lah, hampir sempurna karena gue suka actionnya.
Kalau dari segi storyline, ini juga agak bingung sih ya. Kalau misalkan dari sisi Kenshin Himuranya sendiri bagus 8, tapi kalau dari secara keseluruhan itu emang kurang sih, banyak plot hole di sana sini kan. Jadi Katakan. itu 6,5 lah. Gitu. Mungkin kalau nanti dari, ada extendednya kali cuy. Nah itu mungkin bisa ya, jadi. bisa jadi itu bisa jadi. Yang ada kan section juga tuh yuk potong. Aduh, total mungkin 7,5 lah kalau ditotalin. Oke. Masih ya. Masih suka. Karena subjektif ya lu sebagai Samurai X enthusiast. Kalau gua fix gua cukup kecewa sobet dan menurut gue ini lebih kacau daripada seriesnya Falcon and the Winter Soldier ya. Jadi menurut gue ini 5,5 lah. Anjir. Keren. Sangat berani ya. Tapi menurut gue kalau lu Samurai X enthusiast sih perlu nonton sih. Untuk menyadarkan. Kalau ini tuh nggak sebagus ekspektasi lo. Iya. Oke, kalau gitu. Itu aja kali ya review kita soal Rurouni Kenshin The Beginning. Kalau kalian nggak setuju silahkan tuliskan komentar di bawah. Kalau kalian setuju silahkan tuliskan komentar juga di bawah. Kalau kalian suka sama videonya silahkan like dan share videonya. Kalian juga bisa subscribe Haristia Official untuk memberikan dukungan kalian ke angkringan balik. Kita juga punya podcast. Kalian bisa cari aja di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, cari aja angkringan balikan. Follow dan dengerin semua episode kita. Jangan sampai ada yang kelewatan. Ada Instagram ya, Tok? Ya, betul. Instagramnya di @angkringan.balik.kantor. Oke. Follow dan DM juga kalau kalian mau dapat informasi yang tidak terlalu penting. Oke, kalau gitu terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum.